Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing ya gimana caranya membaca gambar analisis jalur, kemudian cara membaca tabel pengaruh langsung dan tidak langsung dari analisis jalur yang sudah kita buat ya. Oke, sebelum kita membaca gambarnya kita harus mengetahui nama-nama dari setiap angka yang muncul di sini ya. Oke, ini namanya koefisien korelasi. Kemudian ini namanya koefisien jalur atau koefisien beta. Kemudian ini namanya koefisien determinasi atau R². Dan ini namanya adalah epsilon. Ya. Koefisien korelasi di sini untuk mengetahui seberapa besar ya hubungan variabel X1 dan X2. Kemudian koefisien jalur berfungsi untuk mengukur seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y ya atau X2 terhadap Y. Dan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh total ya variabel X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian ini epsilon adalah pengaruh dari variabel X yang lain yang berpotensi mempengaruhi variabel Y atau di sini kinerja karyawan. Ya, jadi harus kita ketahui namanya ya. Ini namanya koefisien korelasi, ini namanya koefisien jalur atau koefisien beta, dan ini namanya koefisien determinasi atau R², dan ini namanya epsilon. Nah, ketika kita udah mengetahui nama-namanya, nanti kita akan mudah ya membaca gambar dari analisis jalur yang kita buat. Oke, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kurang lebih seperti ini ya. Saya hapus dulu. Koefisien jalur yang didapatkan dari hasil analisis data yang saya lakukan menunjukkan angka-angka sebagai berikut ya. Koefisien korelasi antara kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi adalah sebesar 0,562, bukan 0,562 ya, tapi 0,562 menyebutkannya. Kemudian koefisien jalur kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,397, dan koefisien jalur atau koefisien beta budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah 0,574. Adapun koefisien determinasi atau R² sebesar 0,743 dan epsilon dengan demikian sebesar 0,257. Angka epsilon ini didapat dari 1 dikurangi R² ya, atau 1 dikurangi 0,743. Oleh karena itu hasil dari 0,743 ya ditambah 0,257 itu pasti adalah 1. Ya, kurang lebih cara bacanya seperti itu. Dan nanti biasanya mahasiswa diarahkan untuk membaca pengaruh langsung dan tidak langsung dari perhitungan yang sudah dilakukan. Tetapi sebelumnya kita baca dulu ya yang di bawah ini. Dengan demikian, persamaan jalur pada penelitian ini didapatkan Y sama dengan 0,397X1 ditambah 0,574X2 ditambah epsilon, atau di sini dihitung saja atau dituliskan saja epsilonnya 0,257